Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, informasi, dan mencoba mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak atau Mas Muhammad Hamdun, SPD, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Blora. Apa kabar Mas Hamdun? Kabar sehat Pak Bambang, Alhamdulillah. Ya, ini ada kabar yang agak mengejutkan. 12 petugas pemilu di Blora positif COVID-19. Iya, Sebenarnya jumlahnya 25, cuma yang 13 itu sudah diganti ya. Jadi berarti itu petugas sementara gitu kira-kira. Itu gimana ceritanya Mas Hamdun ya. bisa terjadi kayak begitu? Monggo. Baik Pak Bambang, pertama begini, bahwa sebenarnya ini berangkat dari hasil rapid test yang wajib dilakukan oleh petugas KPU untuk secara keseluruhan. Ya. Jadi di awal Juli 2020 kemarin itu kita diperintahkan oleh KPU RI sebagai bentuk protokol pandemi dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 ini, itu semua penyelenggara itu wajib melaksanakan rapid test yang sumber anggarannya berasal dari APBN. Nah, di tahap pertama kita merapid untuk calon petugas PPDB. Oh, Kemudian petugas PPDB itu kalau dalam bahasa mudahnya petugas coklit, Pak. coklit Untuk pemutakhiran data ya. pemutakhiran data pemilih itu, terus kemudian ada PPS dan sekretariat PPS. Kenapa ini yang kita dahulukan? Karena memang tahapannya ini adalah menghadapi tahapan pemutakhiran data pemilih. Itu jumlahnya 3.918. Itu terdiri dari 2.198 calon PPDP pada waktu itu. Kemudian sekretariat itu 3 kali jumlah desa, 295, ditambah sekretariat PPS 3 kali jumlah desa juga. Sehingga jumlahnya hampir 4 ribuan itu, atau 3.900-an itu. Nah, terus dari hasil itu seperti yang sudah banyak beredar di media, banyak diberitakan bahwa ada 136 yang reaktif dari hasil rapid itu. Ya. Nah, oleh gugus tugas yang reaktif ditindaklanjuti dengan swab PCR, ya kan? Yeah. Kemudian dari 136 itu 25 dinyatakan positif COVID-19. Nah, pertama terhadap data yang reaktif itu ada penyikapan. Apabila yang reaktif itu adalah calon petugas coklit, maka langsung dilakukan pergantian. Dicari pengganti yang baru yang dilakukan rapid juga. Nah, apabila ditemukan reaktif, maka diganti lagi sampai ditemukan calon petugas yang hasil rapidnya non reaktif. Gitu. Sehingga memang yang petugas calon PPDP ini atau calon petugas coklit ini memang begitu reaktif langsung dilakukan pergantian. Nah, terus bagi yang reaktif PPS atau sekretariat PPS, maka dilakukan isolasi mandiri. Oh, ya. Itu. Nah, tahap berikutnya kan keluar hasil swab PCR itu, muncul 25. Nah, dari 25 itu terbagi menjadi 2. Yang 13 itu adalah petugas PPDP atau calon petugas PPDP yang pada waktu itu memang belum kita lantik. 13 itu, sehingga sudah diganti. Terus kemudian yang 12 hasil identifikasi kita itu adalah ada yang sekretariat PPS, ada yang PPS yang terdiri dari beberapa desa di beberapa kecamatan. Mungkin saya nggak bisa sebut kecamatan sama desanya ya, karena ini menyangkut lokus, menyangkut soal kondisi sosial, kira-kira begitu, Pak. Iya. Tetapi dari sisi mereka yang dinyatakan positif itu desanya terpisah-pisah, tidak jadi satu titik begitu, terpisah-pisah. Sehingga memang kalau ini dikatakan klaster, karena klaster itu berarti adalah sekumpulan komunitas yang satu menularkan kepada yang lain. Tapi kalau ini enggak, karena memang terpisah-pisah. Dan kita belum pernah mengadakan temuan yang sifatnya
mengumpulkan banyak orang sebelum rapid test. Gitu. Justru pertemuan itu, bintang itu kita lakukan setelah rapid test, sehingga semua setelah diketahui semua non reaktif baru kemudian kita berani melakukan bintang untuk pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Jadi sebelum tahapan itu tidak ada pertemuan yang melibatkan PPS atau sekretariat PPS dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Oke, Pak Hamdun, yang 13 sudah selesai ya, artinya sudah diganti dan tidak akan berhubungan dengan masyarakat. Ya. Tetapi yang 12 ini, menurut saya, kalau Pak Hamdun mengatakan justru bukan klaster terpisah, itu menurut saya malah lebih harus serius ini. Karena mereka berarti tertular di tempat yang berbeda-beda. Nah, berarti di Blora ada klaster-klaster yang menulari mereka di beberapa tempat. Nah, ini yang justru menurut saya lebih harus serius. Nah, pertanyaan saya, apakah yang dari yang 12 ini sudah dilacak? Artinya mereka itu berhubungan dengan siapa? Karena kalau begitu malah ini kan menyebar berarti ya kasusnya ini. Gimana Pak Hamdun? Iya, begini Pak Bambang. Dalam hal ini kan sebenarnya kita nggak bisa bekerja sendiri ya. Pertama karena memang persoalan bagaimana mencari solusi COVID ini atau menyembuhkan menyembuhkan mereka yang dinyatakan positif COVID ini bukan KPU nggak punya kapasitas kira-kira begitu. Ini kan berarti kapasitas ada di gugus COVID kabupaten atau dinas kesehatan bersama dengan jajaran puskesmas ke bawah itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa petugas kami yang 12 itu harus isolasi mandiri sepanjang tidak ada keluhan. Terus kita juga memastikan mereka jangan melakukan kegiatan, apalagi kegiatan tahapan pilkada. Tidak boleh. Maka kita minta bantuan teman-teman jajaran kita yang di bawah, PPK, teman PPS, gitu kan. Kita juga bekerja sama dengan gugus tugas COVID tingkat kecamatan dan gugus tugas COVID tingkat desa untuk membantu melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap 12 petugas yang dinyatakan positif COVID ini. Jadi kami melakukan langkah koordinasi, pertama tentu dengan gugus COVID tingkat kabupaten, kami koordinasikan ke bawah ke teman-teman di kecamatan dan di desa supaya melakukan pengawasan, jangan sampai ini menjadi penular ke yang lain. Karena urusannya bisa jadi ini tidak hanya urusan tahapan pilkada saja, tapi ini soal keselamatan bersama. Begitu yang kami lakukan, Pak. Jadi kami melakukan pengawasan terhadap petugas kami yang dinyatakan positif. Ya, baik Pak Hamdun. Ini kan antisipasi ke depan ya. Jadi mereka tidak boleh bekerja, mereka harus diisolasi. Tapi apakah tidak ada usaha pelacakan? Karena kan sebelumnya dia sudah bergaul di lingkungannya masing-masing, terutama teman-teman yang di PPS. Apakah tidak ada usaha untuk melacak kembali? Karena kalau ini walaupun yang terkena sekarang itu sudah diisolasi, misalnya, kan ada kemungkinan dia akan menjalar ke yang lain. Jadi begini Pak, kami sudah koordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas kesehatan sudah melakukan tracing begitu terhadap 12 petugas ini. Mereka sebelum dinyatakan positif itu bertemu dengan siapa saja, apakah pertemuan itu ada yang bagian dari penyelenggara, sehingga langkah-langkah ini juga sudah dilakukan oleh gugus COVID tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, dan laporannya disampaikan kepada kami, Pak. Laporannya seperti apa? Jadi sampai sekarang masih belum ada yang tertular atau mungkin masih belum ada kepastian gitu, monggo Pak Hamdun. Sampai sekarang dari hasil yang dilakukan tracing belum ada penambahan baik yang reaktif maupun penambahan positif COVID, Pak. Baik, jadi mudah-mudahan memang tidak tidak menjalar, tapi juga yang penting diantisipasi. Jangan sampai, karena ini malah unik menurut saya Blora ini. Jadi mereka terpisah-pisah. Jadi kalau itu berarti malah penyebarannya malah lebih luas, itu yang harus kita khawatirkan. Nah, kemudian kita ke depan Pak Hamdun, dengan adanya kasus semacam ini kan berarti kita harus waspada bahwa pilkada ini juga kalau nggak hati-hati kan potensial untuk menularkan COVID ini. Apa antisipasinya ini, terutama KPU?
kami menempuh langkah sebagai protokol pandemi, Pak. Ini sebagai langkah antisipasi kami supaya dalam tahapan pelaksanaan pilkada itu nanti tidak menjadi media penularan, karena memang pada tahapan ini tentu akan ada beberapa kegiatan yang itu sifatnya mengumpulkan banyak orang, yang di situ tentu akan muncul potensi untuk penularan apabila tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi. Sepanjang tahapan yang kita lakukan, ini kita sudah diatur dalam PKPU yang mengatur tentang protokol pandemi, Pak. Ya. Kita sudah diatur tentang itu, bagaimana kami harus melakukan tahapan itu. Misalnya begini, yang di Coklit misalnya. Yang di Coklit itu tahap pertama kita rapid petugas kita. Kemudian pada saat mereka di lapangan, itu kita lengkapi dengan masker, face shield, kemudian kita bekali dengan vitamin, kemudian kita bekali juga dengan hand sanitizer, terus sarung tangan plastik. Ini adalah kalau disebut sebagai APD level 1. Dan ini adalah langkah antisipasi kita untuk mengantisipasi jangan sampai petugas kita ini tertular atau petugas kita ini menjadi penular. Nah, begitu. Terus pada saat tahapan pelaksanaan Coklit itu, pada tahapan Coklit itu kita sarankan jangan masuk rumah. Misalnya Coklit itu di teras misalnya. Bahkan sudah ada beberapa permintaan Coklit itu tidak masuk ke rumah, bahkan tidak ke teras, tapi yang satu di pagar, yang menurut di dalam pagar. Ini sudah ada beberapa masukan yang seperti itu, Pak. Jadi mereka cukup menunjukkan KTP dan KK-nya, petugasnya kemudian tanya, membacakan nomor NIK, nomor NKK, kemudian tanya, ini betul ya, betul. Kalau artinya dicatat sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pemilik rumah, kira-kira begitu, Pak. Ini sudah ada beberapa yang seperti itu perlakuannya. Tapi memang kita sarankan, kita minta jangan sampai misalnya diusahakan tidak masuk ke rumah. Langkah-langkah yang kita lakukan supaya ini tidak menjadi media penular, kira-kira begitu, Pak. Bisa nggak pakai video call? Sejauh ini kita belum punya dasar hukum kalau video call, Pak. Tapi kalau yang misalnya Coklit yang satu di dalam pagar, yang satu di luar pagar atau agak berjarak itu memang sudah diperbolehkan. Tapi kalau yang video call ini mungkin ini kan nanti ranahnya KPU RI ya untuk misalnya membuat aturan hukum ini boleh apa enggak gitu. Tapi saya kira ini kan fenomena nasional ya, Pak ya. Fenomena nasional karena COVID kan juga melanda semua provinsi, semua kabupaten kota di Indonesia. Sehingga memang ini kalau ini persoalan nasional, tentu nanti KPU RI juga akan berpikir sampai sejauh itu. Kalau dengan di luar pagar kan bisa berteriak-teriak. Tapi kalau video call kan bisa, ya. Ya, tapi sejauh ini yang kita lakukan seperti itu. Kalau Pak Khamdun, ini Blora menjadi istimewa. Saya nggak tahu apakah di daerah-daerah lain juga ada. Tapi kan kasus sudah mulai muncul dari Blora. Kalau melihat itu kelihatannya tes rapid atau PCR ini nggak cukup sekali kalau gitu. Kalau di perjalanan ada lagi gimana? Jadi begini, Pak, ini protokol bagaimana kita harus melakukan rapid atau PCR ini kan kaitannya dengan anggaran ya, Pak ya. Kalau misalnya kita yang di KPU Kabupaten ini kan kira-kira pelaksana regulasi, kira-kira begitulah. Nah, kalau misalnya nanti ada desain aturan yang dari KPU RI kemudian memerintahkan dilakukan rapid secara berkala, tentu ini sebagai langkah antisipasi yang baik, kira-kira begitu. Nah, tetapi kembali lagi ini tentu harus dipikirkan bersama. Soal anggarannya ini juga nggak murah gitu. Karena nanti yang dilakukan rapid atau tes PCR ini tentu adalah banyak orang. Bahkan mungkin nilai ribuan, apalagi nanti menjelang pemungutan di Blora aja ada 9 kali jumlah TPS kita 2.198 itu nanti puluhan ribu kira-kira begitu. Dan ini kan konsekuensinya ke anggaran yang nilainya pasti juga besar. Kita saja di KPU Blora yang tahapan pertama ini saja kita ada anggaran sekitar 6 miliar untuk kebutuhan protokol pandemi untuk melakukan rapid itu. Nah, ini kalau semakin banyak yang dirapid, yang dites PCR tentu nilainya akan semakin besar dan tentu ini sudah menjadi bahan kajian oleh KPU RI bagaimana kira-kira nanti ke depan akan melakukan protokol itu terhadap
petugasnya dalam melaksanakan tahapan. Jadi sekarang anggaran yang tersedia baru untuk sekali ya Pak Hamdun ya? Ya begini, ya kalau berdasarkan informasi kami yang dari KPU RI memang anggaran ini akan bertahap Pak. Anggaran ini akan bertahap. Tahap pertama akan diturunkan untuk tahapan persiapan coklit ini. Dan nanti kami belum tahu kami yang kedua nanti di tahapan menjelang api. Kalau melihat intensitas itu barangkali nanti menjelang tahapan pelaksanaan pendaftaran calon atau menjelang kampanye. Karena kan intensitas tahapan ini juga semakin tinggi. Konsentrasi pengumpulan massa juga semakin besar. Kira-kira mungkin nanti seperti itu dan barangkali nanti perencanaan terakhir rapidnya di menjelang pemungutan suara, di mana nanti kita akan libatkan puluhan ribu orang dalam pelaksanaan pemungutan itu. Jadi sampai sekarang belum ada perencanaan, belum ada informasi anggaran. Tapi kalau menurut Pak Hamdun perlu nggak itu tes lagi petugas KPU ini? Saya kira penting Pak, sebagai bentuk upaya kita melakukan melakukan pencegahan. Jadi ini tahap pertama ya. Ini memang di pemutakhiran ini nanti menjelang kampanye itu juga intensitas semakin tinggi. Nanti menjelang pemungutan juga tinggi. Nah ini menurut saya menjadi penting dan informasi yang kami terima dari KPU RI memang rencananya begitu. Cuman hari ini kita belum terima perencanaan itu secara final. Pak Hamdun, dengan kasus yang begitu terkenal gitu kasus Blora ini, ada reaksi-reaksi belum atau mungkin masyarakat menyatakan wah kalau gitu saya takut deh mengikuti tahapan ini atau mungkin ditanya dari KPU yang lain. Bagaimana kasus itu? Monggo, beneran. Pertama tentu KPU Provinsi aktif mensupervisi, memonitoring data kami Pak terkait dengan adanya petugas kami yang dinyatakan positif COVID-19 ini. Terus tentu juga ada respon dari yang lain lah, pasti teman-teman kabupaten lain juga tanya kira-kira kondisinya seperti apa. Ya kami sampaikan terus bahwa karena memang kami punya langkah-langkah untuk menjaga bagaimana akhir tahapan ini tetap aman meskipun ada petugas kita yang dinyatakan positif COVID. Hari ini pelaksanaan coklit berjalan lancar. 10 hari pertama kita selesaikan dengan baik. Bahkan informasi dari teman-teman di PPS, PPK yang kami terima sudah ada beberapa petugas coklit kita yang sudah menyelesaikan tahapan coklit di TPS, beberapa masih jalan dan kemungkinan nanti di 20 hari kedua jumlah petugas PPDP yang mampu menyelesaikan tahapan coklit di masing-masing TPS juga akan semakin banyak dan hari ini kita sudah terima data nanti akan kami analisis kira-kira prosesnya seperti apa. Terus kemudian kita perlu langkah seperti apa dan respon di masyarakat kalau saya melihat sampai dengan saat ini tidak ada gejolak Pak Bambang. Semuanya berjalan dengan baik. Kalaupun ada masukan ya pasti ada masukan. Kemudian kita mampu menyelesaikan karena memang koordinasi ini kita laksanakan terus Pak dengan tingkat kabupaten, dengan kecamatan, dengan tingkat desa. Jadi begitu ada masalah-masalah kita KPU tidak berjalan sendiri, kita komunikasikan semuanya dalam rangka supaya keadaan terkendali. Gitu, Pak. Baik Pak Hamdun, jadi yang berapa persen yang tidak bisa masuk teras atau nggak bisa masuk rumah itu? Kalau prosentasenya mungkin kita nggak tahu Pak, tapi ada beberapa masukan yang kita terima itu kondisinya seperti itu. Misalnya kita terima masukan teman-teman dari PPK, Pak ini ada pemilik rumah yang mereka nggak mau petugas coklitnya masuk rumah, nggak apa-apa. Yang satu di luar pagar, yang satu di dalam pagar, nggak apa-apa. Tunjukkan KKTP-nya, nanti stikernya itu taruh di mana begitu, semprot dulu pakai disinfektan, atau nanti keringkan dulu di bawah serik matahari setengah hari atau 1 hari, nanti suruh nempel sendiri di rumahnya. Nah, begitu ada hasilnya seperti itu Pak yang kita terima. Baik Pak Hamdun, mudah-mudahan semua berjalan lancar. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak terjadi di kabupaten atau kota lain selain Kabupaten Blora. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.